menjelang siang Pak RT, Pak Lukman. Kami tadi sudah keluar masuk gang-gang kecil tetapi asri. Nanti mohon dijelaskan, kami ini kan dari tim UKM OVI, nanti mohon dijelaskan seperti apa programnya Bapak tentang lingkungan ini. Kepada warga kami sangat berterima kasih karena diperkenankan untuk keluar masuk gang. Sama-sama. Sahabat terkasih, hari ini hari yang sangat indah buat kami berdua berkunjung di RT 9 RW 4 Kelurahan Munjul, Jakarta Timur. Kami ingin mendapatkan penjelasan tentang bagaimana Pak RT-nya melakukan membangun lingkungan yang asri, lalu misi-misinya Pak RT akan seperti apa, kita akan mendengarkan semuanya. Silakan Pak RT, Pak Lukman. Terima kasih Pak ya. Pertama-tama saya melihat dari sisi keuntungan. Dalam hal ini keuntungannya di lingkungan saya mayoritas didominasi gang-gang kecil. Gang-gang kecil ya. Tapi itu umum di Jakarta Pak. Umum Di Jakarta. Di Jakarta mahal. Kalau gangnya luas itu namanya jalan. Kenapa saya bilang diuntungkan? Kalau semua jalan itu lebar, saya bikin para anggur otomatis akan mengganggu mobilitas kendaraan, khususnya orang yang keluar masuk, bongkar barang atau pindahan kontrakan, sehingga kan akan mempersulit aksesnya. Makanya saya bilang diuntungkan yang kecil. Tapi di sisi lain, karena gang saya itu saya lihat panas, oksigennya juga, namanya di Jakarta polusi udara luar biasa. Iya. Nah, kebetulan ada beberapa anggur varian C masih varian lokal. Tapi saya melihat bukan dari sisi variannya, tapi saya melihat dari sisi manfaat. Bahwasanya ini anggur satu bisa memperindah lingkungan. Memperindah lingkungan itu yang utama untuk situasi yang padat. Ya. Yang kedua seperti yang saya bilang tadi, polusi udara. Ketika banyak tanaman atau pohon akan sedikit mengurangi polusi udara. Dan menciptakan oksigen yang luar biasa. Terus yang ketiga, saya melihat yang cocok dan ideal ini anggur. Kenapa saya ngomongin anggur? Pada saat itu ada beberapa pohon anggur di lingkungan saya ini sedang berbuah, lebat, tapi saat itu juga belum mempunyai nilai manfaat secara ekonomi. Hanya sekedar dinikmati pribadi, ya mungkin bisa buat acara-acara ibu entah ngerujak atau bikin asinan, hanya seperti itu. Oh, anggur bisa dijadikan rujak ya? Nah, menurut informasi yang saya terima seperti itu. Saya sih belum pernah tahu, cuman katanya bisa untuk merujak, bahasanya nggak tahu itu olahnya seperti apa. Cuma saya berpikir nanti ya alangkah sayangnya kalau cuma sekedar dinikmati secara itu. Akhirnya saya bekerjasama dengan Ibu Dasa Wisma untuk menciptakan sebuah inovasi baru. Bagaimana kalau kita ciptakan minuman? Awalnya kita membuat sirup, ternyata nggak ideal. Kalau sirup itu identik dengan rasa manis yang kuat, sedangkan anggur ini anggur lokal yang rasa asamnya yang kuat. Akhirnya kita coba lagi, kita coba jus lain daripada yang lain, karena jus buah yang belum ada adalah jus anggur. Kalau jus mangga, alpukat, lewat, semuanya sudah ada. Kalau jus anggur belum ada. Kita cobalah aplikasi di situ. Alhamdulillah, ternyata rasa asam manisnya kuat, dan ketika diminum pada saat segar itu rasanya luar biasa. Kita coba tester, kita belum ada orientasi untuk jual. Kita coba tester, ternyata banyak orang senang. Akhirnya timbullah permintaan, ya sudah, ayo kita skala produksi. Cuma karena kalau bicara skala produksi, kita kebun nggak punya. Cara mensiasatinya akhirnya kita kerjasama sama rekan-rekan pecinta anggur, khususnya di Jakarta ini, komunitas anggur Jakarta. Nah, akhirnya mereka memberikan solusi
dikasih rekomendasi ke sini untuk buah yang khas dengan rasa asam manisnya. Rekomendasinya kemana, Pak? Nah, pada saat itu kita rekomendasinya masih mendatangkan skala kebun yang ada di Indonesia ini kan hanya di Bali. Oh. Nah, akhirnya di Bali kita mendapatkan rekomendasi, kita datangkan. Nah, dari hasil itulah kita olah untuk jus anggur. Kalau dari lingkungan kita masih belum mampu. Iya. Karena panennya juga sekali panen untuk produksi tidak mencukupi. Akhirnya terpaksa kita datangkan dari luar. Pak, visi misi Bapak tentang pengangguran tadi, Iya. ini kan pengangguran yang yang banyak harus bekerja kan sebenarnya. Iya. Lalu visi misi Bapak itu untuk setidaknya di lingkup RT, RW, kelurahan seperti apa, Pak? Kalau visi misi awal saya, karena saya pelajari di dunia tanaman anggur ini, seperti yang pernah saya bilang, bahwa tanaman anggur itu sejuta inspirasi. Sejuta inspirasi? Iya, Pak. Satu, kenapa saya bilang sejuta inspirasi? Pertama-tama dari media paling bawah, yaitu media tanam. Media tanam dulu mungkin kompos mungkin kurang diminati atau kurang laku. Ketika orang banyak bercocok tanam, apalagi anggur yang sedang viral-viralnya ini, otomatis kompos itu akan sangat diperlukan. Oke. Nah, dari situ warga bisa nantinya ke depannya bisa membuat kompos. Jadi mengumpulkan sampah rumah tangga tangga untuk pupuk anggur, untuk pupuk kompos dan gitu, Pak. Selain membantu bank sampah, di sisi lain yang terbuang kayak nasi basi, sayuran segala macam itu bisa dijadikan kompos. Nah, nantinya akan mengurangi sampah-sampah dari sumber rumah tangga ke tempat pembuangan akhir. Nah, sedikit berkurang dari media kompos. Terus yang kedua, seperti yang Bapak lihat tadi, ada tambula pot. Warga bisa berinovasi, berkreasi bikin tambula pot, punya nilai jual. Terus dari bibit, ketika kita belajar nanam, belajar pembibitan bisa jualan bibit. Ketika kita buahkan, nantinya buahnya bisa mendatangkan inovasi-inovasi baru dalam usaha, misalkan membuat jus seperti yang sudah kita lakukan, bisa juga sirup dengan varian anggur yang manis, bisa jadi inovasi baru lagi kita belum mencoba, tapi ada rencana ke sana yaitu dodol anggur. Kan bisa jadi itu. Dari daun sudah ada yang mencoba beberapa orang, daun peyek, daun anggur. Nah, di situ. Jadi semua dari anggur ini tidak ada yang terbuang. Tidak yang Terkan. Tapi Pak kan begini, menanam anggur kan juga tidak gampang ya. Nah, harus ada para-para. Sementara gang ini tadi yang saya lihat itu masih kena hujan gitu. Iya. Nanti melihat produksinya seperti apa? Kalau masalah kena hujan, kita juga tidak mungkin jalanan kita pas kasih pelindung, dalam istilah pertanian itu greenhouse atau plastik UV untuk pelindung, karena ini jalanan umum. Tidak semua orang mencintai tanaman, jadi kita tidak boleh egois dalam hal ini. Tapi kita tetap bisa berproduksi. Bagaimana caranya? Akhirnya kita belajar menangani pohon-pohon ketika hujan supaya tidak, bahasanya itu daunnya ngetrip atau berjamur. Akhirnya kita dikasih saran-saran dari komunitas anggur, khususnya di komunitas anggur Jakarta, dikasih saran untuk setelah hujan dilakukan penyemprotan fungisida ataupun insektisida untuk mencegah terjangkitnya jamur. Nah, itu nantinya akan kita sampaikan ke warga yang ingin belajar pembibitan. Dari awal bahasanya itu grafting. Kalau bahasa umum dalam pelajaran anak sekolah itu okulasi. Nah, dalam istilah pengangguran itu namanya grafting. Nanti kita ajarkan semaksimal mungkin. Kita tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan rekan-rekan dari komunitas juga untuk membantu mengedukasi warga, khususnya warga saya. Nah, nantinya supaya mereka
minimal satu rumah punya satu tanaman anggur dan mereka bisa merawatnya sampai Satu rumah satu tanaman anggur dan kemungkinan di satu pot ya. Satu pot tergantung lokasi. Kalau lokasinya memungkinkan untuk di grounding atau langsung tanah, kita langsung tanah. Tapi kalau tidak memungkinkan kita pakai sistem pot. Pak, kalau satu warga minimal satu pohon anggur. Ya. Di RT 09 ini ada berapa warga yang dimungkinkan untuk punya ini, Pak? Anggur, Pak? Nah, sesuai data yang kemarin saya survei, kurang lebihnya ada sekitar 40 rumah. 40 rumah. Iya. Jadi itu baru minimal ya. Baru minimal. Iya. Tidak menutup kemungkinan nanti pengembangan akan terjadi seiring dengan antusiasmenya ketika melihat pohon itu berbuah. Gitu. Nah, Pak, kan ini kan virus pengangguran kan terus berkembang secara masif ya. Iya. Di RT Bapak sudah anggaplah sudah cukup kompak warganya. Bapak mempunyai program apa setelah di warga Bapak ini? Program saya sih yang utama tidak lepas dari dunia anggur. Ketika warga saya sudah bisa mencetak bibit anggur, nah saya kembali lagi dengan hobi saya yang awal. Sebelum saya mengenal dunia anggur, saya adalah tukang jual beli burung. Oh iya. Jadi saya di burung itu selain hobi, bagaimana caranya hobi saya tidak egois. Bisa saya tularkan ke warga dalam artian bukan mengajak untuk miara burung, tapi mengajak warga siapa yang suka dengan burung, saya ajak penangkaran burung. Oke. Nah, nantinya bayangan saya ke depan di lingkungan saya banyak tanaman hijau, ada buah bergelantungan dan ada suara burung. Ada kicau burung yang indah. Jadi tema saya adalah back to nature, kembali ke alam. Walaupun suasananya di gang. Di gang. Ya. Pak, itu kan juga tidak mudah ya. Iya. Menurut Bapak seberapa sulit untuk mengajak warga untuk menghijau royo-royokan di lingkungan, lalu ada hasil secara ekonomi berapa lama kira-kira Pak? Kan pasti ada targetnya ya. Kembali lagi visi-visi saya bisa mengaplikasikan ini ke dalam lingkungan adalah karena ketika saya dimandatkan menjadi ketua RT dan di mana ketua RT itu akan ada periode-periodenya. Periode RT adalah 3 tahun. Nah, target saya dalam 3 tahun ke depan lingkungan saya sudah minimal menghasilkan apa yang sudah mereka perbuat. Bapak sudah berapa periode? Baru 1 periode. Baru 1 periode. Jadi kalau boleh 2 periode berarti 6 tahun. 6 tahun. Nah, dalam 6 tahun menurut bayangan Bapak akan seperti apa lingkungan di RT 9 ini? Kalau selama ini impian saya sih ya kadang-kala saya bayangkan aktivitas sehari-harinya di lingkungan saya itu disibukkan orang mondar mandir bukan tanpa tujuan. Tapi mondar mandirnya ada yang berproduksi jus anggur, ada yang berproduksi bibit tanaman anggur, ada yang berproduksi penangkaran burung. Itu mimpinya ya? Mimpinya seperti itu. Iya. Lalu Pak RT, seberapa antusias warga, terutama sebenarnya bukan yang sudah pensiun ya, walaupun yang pensiun itu untuk kesibukan gitu kan, tapi seberapa besar warga yang masih produktif untuk tertarik pada pengangguran ini Pak? Sejauh ini antusiasme warga saya memang sangat luar biasa Pak. Sangat luar biasa. Baik yang masih produktif maupun yang usia-usia lansia atau pensiun. Anggap antusias dan memang mereka punya background suka tanaman. Tadi Bapak bisa lihat di lingkungan saya selain anggur itu banyak tanaman semacam tanaman hias, aglonema dan lain sebagainya itu kan banyak. Nah, itu salah satu bukti bahwa warga saya memang suka dengan tanaman. Nah, akhirnya antara anggur dengan tanaman hias sebenarnya tidak jauh beda. Karena sama-sama pohon mungkin ya beda-beda tipis lah cara perawatan. Tapi intinya adalah pupuk dasar media tanam yang ideal buat tanaman itu apa mereka paham. Ya, alhamdulillah saya tidak mengalami kesulitan ketika saya aplikasikan untuk pengangguran di lingkungan saya. Mungkin kedepannya yang agak kesulitan saya ini menciptakan penangkaran burung. Karena namanya hobi burung itu satu
apalagi khususnya di Murai Batu. Untuk penangkar burung murai batu itu minimal satu punya lahan untuk bikin kandang ternak. Iya. Kedua, modal untuk pembelian indukan itu juga lumayan harganya. Di situ yang ketiga, ilmu untuk dunia burung sampai sejauh ini di lingkungan saya yang paham. Untuk mengedukasikannya itu juga perlu waktu, perlu proses, sedangkan kesibukan saya di tempat-tempat lain juga masih banyak. Itu yang kesibukan di tempat lain yang utama apa, Pak? Pertama ya saya tergabung di komunitas Anggur Jakarta. Saya harus silaturahmi ke sana kemari. Selain menimba ilmu juga saya sosialisasi juga, butuh bimbingan juga dari rekan-rekan yang senior. Gitu. Terus sibukan yang kedua udah pasti saya ketua RT mengurus warga. Terus yang ketiga belum lagi nanti program dari pemerintah yang turun ke kelurahan untuk diinformasikan ke tiap-tiap RT himbauan apa aja. Nah itu juga butuh waktu juga. Itu yang kegiatan sosial sebenarnya, Pak. Ya. Yang kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi sampai saat ini saya masih eksis di jual beli burung. Oh, dijual beli burung. Jual beli burung sekaligus penangkaran. Pak RT, dipersilahkan menyampaikan kepada teman-teman kita, penonton UKM AUFI yang mudah-mudahan bukan hanya dari kelompok pengangguran, tetapi juga yang ingin menjadi pengangguran, yang terutama yang yang masih muda-muda. Silakan lewat UKM AUFI, Pak RT. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan seluruh tanah air yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta, kita apalagi khususnya penonton yang masih usia produktif, jangan ragu dan jangan pesimis. Selagi masih ada waktu, mari kita mencoba inovasi-inovasi baru. Bahwasanya motivasi setelah belajar, setelah lulus sekolah bukan hanya mencari kerja, coba kita merubah mindset kita, menciptakan lapangan kerja. Apa yang kita bisa bukan harus identik dengan biaya, tapi pola pikir kita lah yang menjadi penentu masa depan kita. Apa yang bisa kita perbuat yang sekiranya bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah harus dicoba. Apalagi zaman sekarang era digital, semuanya serba mudah. Pemasaran, marketing tidak lagi door to door, tapi melalui media sosial, 5 menit kita ketik sudah menjangkau seluruh dunia. Jadi jangan ragu untuk menciptakan, mengedukasi. Akhir-akhir ini di Indonesia, khususnya di Jakarta, tanaman anggur ini sudah mulai booming. Tidak ada salahnya Anda mencoba, khususnya Anda yang suka di tanaman, kalau bisa aplikasikan dan silahkan bersilaturahmi untuk menimba ilmu di komunitas-komunitas terdekat di wilayah Anda tinggal. Nantinya Anda akan bisa diedukasi, bisa belajar penanaman anggur. Insya Allah nanti kedepannya Anda tidak akan dirugikan dalam dunia anggur. Karena dunia anggur ini bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah, bisa mengedukasi warga, dan mungkin khususnya di orang-orang muslim ada nilai jariahnya di dalamnya. Jadi pesan saya, jangan ragu untuk menanam anggur. Dan jangan lupa di channel YouTube ini UKM AUFI, minta tolong subscribe-nya nanti biar kami bisa berinovasi lagi untuk memberikan semangat kepada yang lain agar kami selalu bisa memberikan info-info terbaru. Terima kasih. Terima kasih Pak RT. Kita sukses, menuju sukses Pak RT. Menuju sukses. Iya.